Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainiatul Hajroh, mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2023 di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya mahasiswa ingin membuat sumber belajar pelajaran akidah akhlak kelas 7 materi tentang kisah keteladanan dari kisah Nabi Sulaiman. Sebelum kita membahas kisah keteladanan Nabi Sulaiman, mungkin kalian tahu bahwa kita sebagai orang Islam itu harus mempercayai rukun iman. Karena kalian tahu rukun iman itu ada berapa? Iya, 6, betul. Rukun iman itu ada 6. Sekarang rukun iman yang keberapakah kita harus percaya kepada Nabi? Yang keberapa? Yang keempat. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita semangat, yuk kita nyanyi dulu. Rukun iman ada 6. Pertama, percaya Allah. Kedua, percaya malaikat. Ketiga, percaya kitab. Keempat, percaya Nabi Allah. Kelima, percaya hari kiamat. Keenam, percaya qada-qadar. Qada-qadar baik dan buruk. Nah, itulah rukun iman yang harus kita percayai. Sekarang Nabi, kita percaya kepada Nabi. Nabi, Allah mengutus Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada berapa? Betul, 25. Nah, sebenarnya kita itu harus mengetahui bahwa Nabi itu jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi kita sebagai orang Islam wajib mempercayai jumlah Nabi itu hanya 25 saja. Kita wajib mengetahui hanya 25 Nabi saja. Sekarang Nabi. Nabi yang akan kita bahas adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Baiklah, kita akan masuk pembahasan Nabi. Siapakah Nabi Sulaiman itu? Sosok seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah Nabi dan termasuk Rasul Allah. Perbedaan Nabi dan Rasul adalah Nabi adalah seorang hamba Allah yang diberi wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri. Itu adalah Nabi. Dan Rasul Allah adalah Rasul atau hamba Allah yang diutus oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan disebarkan ke warganya, ke umatnya. Itu adalah Rasul Allah. Nabi Sulaiman juga adalah seorang hamba yang tekun beribadah. Walaupun beliau adalah seorang raja, tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Yang ketiga, Nabi Sulaiman adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Nabi Sulaiman adalah seorang hamba yang sangat menyayangi orang tua. Karena di antara saudara-saudaranya Nabi Sulaiman, putra-putra Nabi Daud itu adalah Nabi Sulaiman adalah orang yang anak yang paling taat kepada orang tuanya. Selanjutnya, Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang mendunia dan disegani, terkenal di seluruh seantero pada zamannya. Yang terakhir seorang raja Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang bisa menaklukkan kerajaan Sabah dan Ratu Bilqis. Nanti akan di sejarahnya kalian bisa cermati lagi nanti ketika Bu Aini memberikan video selanjutnya. Sekarang mukjizat Nabi Sulaiman. Mukjizat Nabi Sulaiman diantara yang pertama adalah memahami bahasa binatang. Terdapat dalam surat An-Naml mulai dari ayat yang ke-16, 18, dan 19 itu menandakan bahwa memang benar Nabi Sulaiman adalah Nabi yang bisa berbicara dengan binatang. Yang pertama, surat An-Naml ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa warisa Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai. Inna hadza lahul fadlul mubin. Yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Dan Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah pelajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Surah An-Naml ayat 16. Ayat yang selanjutnya, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang artinya, hingga saat mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Surah An-Naml ayat 18. Dilanjutkan dengan surah An-Naml ayat 19. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang artinya, maka Sulaiman tersenyum dan tertawa saat mendengar perkataan semut itu. Para semut berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham agar tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Surah An-Naml ayat 19. Mujizat yang kedua, memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap mata. Itu telah tertuang di dalam surah An-Naml juga ayat 29, 37 dan 39. Itu adalah ayat-ayat yang membuktikan bahwa Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari Sabah dalam sekejap mata. Mujizat yang selanjutnya yaitu bisa mentauhidkan atau bisa memasukkan Ratu Bilqis dan bala tentaranya bisa bertobat kepada agamanya Allah. Seperti dalam surat An-Naml ayat 28 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab bi kitabi hadza fa'alqi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Berkata Ratu Bilqis, hai para pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat dari Nabi Sulaiman dan isinya kandungan surah menyebut kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Naml ayat 30. Kemudian dalam mata pelajaran akidah akhlak ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, apa yang bisa diambil dari hikmah keteladanan yang ada pada Nabi Sulaiman. Yang pertama, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Seperti dalam sejarahnya, Nabi Sulaiman adalah anak yang paling taat kepada ayahnya. Ketika ayahnya menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya. Suatu ketika ada kasus di mana ada dua orang tergugat dan penggugat, bahwa seorang penggugat itu menggugat bahwa dia memiliki sebuah ladang yang akan segera panen, tapi dirusak oleh kambing-kambingnya para tergugat tersebut. Kemudian Raja Daud memutuskan keputusan bahwa kambing-kambing yang tergugat itu harus diserahkan kepada penggugat karena telah merusak panennya. Kemudian pada saat itu Nabi Sulaiman langsung langsung protes. Wahai ayahku, tidak seperti itu. Tapi mengambil lebih baik kesepakatan ini dengan cara jika kambing-kambing tergugat itu diberikan kepada penggugat untuk mengganti rugi sawahnya, maka si tergugat pun tidak bisa dirugikan dengan kehilangan kambing-kambingnya. Tapi dengan cara apa?
seorang tergugat itu harus bertanggung jawab memperbaiki sawah-sawahnya, yaitu dikelola oleh tergugat tersebut agar masih berjalan agar lebih baik lagi. Jadi saling menguntungkan. Nah, pada saat itu hanya kecerdasan beliaulah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, hikmah yang dapat diambil yaitu nabi yang suka bekerja keras. Nabi Sulaiman walaupun anak seorang raja, Nabi Sulaiman itu selalu bekerja keras untuk dirinya dan uh, umatnya. Yang ketiga, hikmah yang dapat diambil dari kisah keteladanan Sulaiman adalah nabi yang suka memiliki sifat rendah hati atau tawadu. Kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman adalah salah satu putra dari seorang raja, tapi Nabi Sulaiman tidak pernah merasakan sombong ataupun merasakan tadabur dengan statusnya sebagai putra raja. Yang keempat, Nabi Sulaiman adalah orang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap semua makhluk. Contoh, ketika ingin bala tentaranya ingin lewat, ketika ada semut, mempersilahkan semut terlebih dahulu masuk ke sarangnya baru melewat, tapi tidak dengan diinjak-injak seperti itu. Itu salah satunya. Yang terakhir itu Nabi itu suka bermusyawarah. Ketika ingin memutuskan apapun, Nabi selalu bermusyawarah dengan para bala tentaranya. Tidak selalu otoriter, tidak selalu hanya memerintahkan sepihak. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi Sulaiman. Tentang kisah Nabi Sulaiman yang dapat kita ambil hikmah dan keteladanannya dari beliau. Demikianlah videonya. Kepada di jalan lagi Alhamdulillah, akhirnya Allah memberi hidayah dan sebaiknya peliharalah hidayah itu selama-lamanya. Demikianlah video yang telah ditayangkan tadi. Kemudian peserta didik dapat melaksanakan tugas LKPD, lembar kerja peserta didik, mulai dari penilaian sikap, asesmen harian, nanti peserta didik mengerjakan TTS dengan menggunakan handphone, dengan mengklik link yang ada di sini. Kemudian setelah menonton nanti anak-anak peserta didik diskusi. Setelah diskusi per kelompok nanti akan meresum serta menganalisis apa yang telah ditontonnya, kemudian dipresentasikan, sebutkan siapa itu Nabi, biografi Nabi, mukjizat Nabi, hikmah yang bisa diambil dari video tersebut. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas yang ada di lembar LKPD yang telah disiapkan oleh Bu Guru. Dan yang terakhir, nanti akan ada tugas terstruktur, sebutkan 3 sikap sebagai pemimpin yang seharusnya kalian lakukan di dalam struktur kelas, bisa dituliskan dengan diisi nama, nanti formnya juga dari Bu Guru. Mungkin itu saja media pembelajaran, sumber belajar yang bisa digunakan untuk pembelajaran pembelajaran akidah akhlak tema kisah keteladanan Sulaiman alaihissalam. Demikianlah Bu Eni akhiri video ini dengan membaca wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.